Pemirsa, baru-baru ini BNN telah menangkap oknum bandar narkoba di salah satu rumah mewah di lingkungan Grugui, Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Mari kita lindungi keluarga kita masing-masing dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Mudah-mudahan setelah penangkapan ini tidak ada lagi narkoba di Banten. Kita dengarkan komentar dari sejumlah tokoh masyarakat Banten. Ya, apresiasi yang sangat tinggi ya kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BNN Provinsi, Polda Banten, dan Korem 064 Maulana Yusuf yang sudah bekerja dan luar biasa ya, bisa menangkap bandar narkoba yang sangat berbahaya dengan nilai transaksi itu katanya ratusan miliar. Dan berada di sebuah pemukiman yang sebetulnya sudah sulit untuk diungkap harusnya, tapi luar biasa itu. Nah, saya tentu saja merasa sangat prihatin, malu ya, sebagai warga masyarakat Banten. Kemudian juga saya jengkel, marah. Kenapa? Karena ya saya sendiri sebetulnya keluarga saya itu korban. Anak saya yang pertama itu sejak SMP sudah terpengaruh minum narkoba. Oleh karena itu, saya merasakan penderitaan ketika saya harus merawat dia di RSKO, Rumah Sakit Ketergantungan Obat berbulan-bulan. Sampai harus masuk ke rumah sakit jiwa berbulan-bulan. Nah, ternyata memang ya sudah mentalnya rusak. Walaupun sembuh, dia tidak bermanfaat apa-apa. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri pun sudah tidak ada manfaatnya. Untuk itulah makanya saya geram, saya marah. Bukan marah lagi, murka saya. Sampai kata-kata yang saya tidak pernah keluarkan, bunuh, itu keluar. Ya. Dan memang sepantasnya, orang yang seperti itu dihukum mati. Bahkan kalau boleh dibakar hidup-hidup. Nah, karena sangat berbahaya. Dan menurut Pak Martinus Hukum, Kepala BNN RI, narkoba ini lebih berbahaya daripada terorisme. Karena kalau terorisme biasanya orang yang korban selesai karena sudah meninggal. Biasanya. Kalau ini kan sepanjang hidup dia. Terus akan menjadi beban masyarakat, menjadi beban keluarga. Untuk itulah, karena saya merasa sangat menderita ketika anak saya jadi korban. Saya berupaya bagaimana untuk membantu mendukung BNN, yaitu dengan menghibahkan tanah seluas 6 hektar di Padarincang untuk dijadikan balai rehabilitasi narkoba. RSKO itu berbeda dengan balai rehabilitasi. RSKO itu biayanya mahal, apalagi rumah sakit jiwa juga biayanya mahal. Dan rehabilitasinya hanya medik saja. Tapi kalau balai rehabilitasi itu gratis, karena biayanya ditanggung oleh APBN. Kemudian rehabilitasinya 3 macam, yaitu rehabilitasi medik, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi spiritual. Karena di sana nanti kalau bagi yang muslim ada seorang ustadz untuk membimbing spiritualnya. Kalau yang non-muslim ada pendeta. Nah itulah mudah-mudahan Pemprov Banten dan Pemkab Pemkot sebanten bersama-sama berkolaborasi membangun balai rehabilitasi di sana. Dan setelah jadi, biaya untuk pengobatan di sana gratis. Itu saya harapkan, saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Banten untuk bersama-sama mendukung agar Banten ini harus bersih dari narkoba. Kemudian selain itu, ternyata di Cikande itu, di kawasan industri Cikande, ada pabrik minuman keras. Saya dengan tegas menyatakan agar pabrik minuman keras itu ditutup saja. Karena cukai yang didapat dari minuman keras itu tidak akan
berguna karena nanti akan ada social cost, yaitu apa? Moralitas masyarakat rusak akibat minuman keras. Karena narkoba dan minuman keras itu dua-duanya sama, yaitu merusak akal. Untuk itulah saya meminta agar pabrik minuman keras yang berada di Cikande itu segera ditutup. Prinsipnya tentu saja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten mengapresiasi betul kinerja Badan Narkotika Nasional yang telah berhasil mengungkap jaringan narkoba di sebuah rumah kontrakan di wilayah Taktakan. Ini adalah merupakan sebuah komitmen yang kuat dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Provinsi Banten. Tentu MUI Banten secara tegas menyatakan bahwa mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya adalah haram. Penggunaan narkoba tidak hanya merusak mental dan fisik, tapi juga mengganggu keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, MUI Banten dan bahkan MUI se-Indonesia memiliki lembaga gerakan nasional anti narkoba, Ganas Anar. Ini sebagai bentuk lembaga yang menjadi mitra pemerintah daerah dalam upaya penyebaran narkoba melalui program-program edukasi di Ganas Anar ini. Nah, sekali lagi, MUI Banten mendukung penuh langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam mengedukasi masyarakat mengenai dampak buruk narkoba. Bahkan kita juga berharap nanti rehabilitasi bagi para penyalahgunaan penting segera didirikan di bumi Banten. MUI Provinsi Banten menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Kita juga sosialisasikan bagaimana bahaya narkoba. Ini MUI, kita punya buku membendung penyalahgunaan narkoba di Provinsi Banten. Sebagai ikhtiar kita bahwa peran serta para ulama, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan untuk menjadi agen, ya, agen tentu perubahan dalam pencegahan narkoba di Banten ini. Kita ingatkan sekali lagi, bukan hanya peran tokoh, peran masyarakat, tapi juga peran media massa menjadi sangat penting. Ini betul-betul serius menjadi tugas kita dalam kehidupan berbangsa, bernegara, terlebih-lebih dalam beragama. Tentu saja sebagai bagian ikhtiar kita untuk mencapai dan menyongsong Indonesia emas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai ulama mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudaraku yang bertugas di BNN yang sudah berhasil untuk menyapu bersih kejadian kemarin yang ada di daerah Taktakan Kota Serang. Harapan kami mudah-mudahan pokoknya yang bersifat narkoba harus disikat habis. Dan terima kasih kepada bapak-bapak polisi kita. Polisi itu singkatan itu. Pokoknya libas sifat iblis. Ya. Tanpa pandang bulu. Ya. Jadi saran saya, pesantren merupakan hisnul hasin. Pesantren merupakan benteng yang kokoh. Ya. Pesantren membentengi 3 hal. Hal pertama, membentengi ajaran Islam yang sesuai dengan i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, pesantren membentengi anak-anak kita dari narkoba. Yang ketiga, pesantren membentengi keutuhan dan keselamatan NKRI. Jadi jangan dikira pesantren tidak membentengi 3 hal tersebut, ya. Pesantren sangat berjasa. Pesantren sangat memelihara, sangat mengawasi, membimbing masyarakat agar tetap taat kepada NKRI, agar tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan atas kerjasama
baik dari jajaran kepolisian, ulama yang ada di daerah Banten ini, al-haq bila nidom, yaglubuhul batil bin nidom. Kebenaran tanpa terorganisir, maka akan terkalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Pokoknya harga mati. Wajib sikat habis, apapun pengaruhnya itu khobais. Karena harapan kami sebagai orang tua, sebagai ulama yang ada di Banten, harapan kami mudah-mudahan anak-anak kita jangan sampai terpengaruh dengan namanya narkoba. Oke, sekian dan terima kasih. Adanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akademisi mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Badan Narkotika Nasional di Provinsi Banten yang sudah mengungkap adanya aktivitas dan produksi narkoba di Kota Serang. Ini menjadi hal yang sangat buruk bagi generasi jika produksi narkotika berada di seluruh wilayah Indonesia. Harapan kami sebagai akademisi bahwa seluruh sivitas masyarakat, akademik, dan mahasiswa untuk berperan serta melaporkan jika melihat adanya aktivitas produktivitas tentang narkoba. Dan kepada mahasiswa sebagai generasi Indonesia emas itu harus lebih mengawas diri dan menjauhi narkoba, karena narkoba tidak memberikan manfaat kepada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mahmudi selaku Ketua Umum Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Banten LKKS yang mengucapkan apresiasi kepada BNN Pusat yang telah menemukan sekaligus mengamankan pelaku narkoba, pabrik narkoba yang ada di Kota Serang, yaitu persisnya di Kecamatan Tak-Takan. Saya mengharap kepada aparat yang berwenang untuk benar-benar menindak dan memberikan hukuman seberat-beratnya, dan tidak ada lagi ya setelah ini ada pabrik narkoba, karena narkoba ini akan mematikan, akan membunuh masa depan generasi muda. Ya, gimana masyarakat bisa sejahtera kalau ya keadaan pemudanya ya dirusak untuk masa depannya, termasuk sekarangnya. Karena itu yang namanya narkoba itu pasti akan menghancurkan dari sendi-sendi kehidupan dan kehancuran segala-galanya lah. Namanya juga narkoba, kalau saya singkat, negara akan rusak kalau orang bobrok akhlaknya. Sehingga akan menimbulkanlah 5B, bodoh, bolos, boros, bohong, bengong. Semoga para generasi muda berhati-hati dan waspada, jauhi ya penggunaan narkoba, jangankan menggunakan, jangan sampai kenal lah, jauhi jauh-jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan buat kita semua. Insya Allah orang baik ketemu dan orang baik, niat baik insya Allah banyak barokahnya. Pertama, perkenalkan saya Hilman Setiaji, SPD MM, Lurah Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Terkait dengan apa yang sudah terjadi di Kampung Gerugui, Kota Serang, tentunya kemarin sangat prihatin sebetulnya. Saya atas nama Lurah prihatin dan mengapresiasikan tinggi kepada pihak BNN yang sudah sangat baik menjalankan tugasnya, tupoksinya untuk bagaimana narkoba tidak menjalar kemana-mana dan tidak membumi di pelosok masyarakat, kehidupan bermasyarakat. Karena apa? Karena narkoba itu sangat menghancurkan generasi muda, menghancurkan bangsa, menghancurkan generasi emas yang sekarang sedang digalang-galangkan oleh pemerintah. Generasi emas sampai tahun 2045. Oleh karenanya, saya apresiasi kepada stakeholder yang ada tentunya, sama BNN terus bekerja. Insya Allah
itu semua menjadi amalan ibadah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harapan saya kepada masyarakat sekitar, mohon bila ada di kontrakan-kontrakan Pak RT dan Pak RW tentunya berkoordinasi sama Babin Kamtibmas dan Babinsanya yang ada di kelurahan masing-masing, cek keberadaan kos-kosan, cek keberadaan tamu yang baru datang dari manapun, tanyakan identitasnya, tujuannya, karena itu demi kemaslahatan dan Kamtibmas di wilayahnya masing-masing. Alhamdulillah di Kelurahan Ketileng, insya Allah di setiap tahun saya beserta pegawai Kelurahan Ketileng hampir setiap tahun sekali kita cek untuk narkobanya. Insya Allah, alhamdulillah negatif semua, tidak ada yang positif. Itu artinya lurah, pegawai berani untuk dites, insya Allah itu pun akan dicontoh oleh masyarakat supaya masyarakat terbebas daripada narkoba apapun itu bentuknya, karena itu merusak daripada generasi bangsa. Apalagi yang sudah ada di nas Al-Qur'annya bahwa narkoba hal-hal yang memabukkan itu dicap oleh Al-Quran adalah haram. Dan alhamdulillah Kelurahan Ketileng insya Allah setiap tahunnya mensosialisasikan berikut dengan RT RW, kader posyandu, kader PKK, LPM-nya, Karang Tarunnya, tokoh masyarakatnya, tokoh pemudanya agar bersih dalam rangka kampung bersinar, kampung bersih dari narkoba. Terima kasih. Keberkahan lagi kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kitanya aman, tentram, Kamtibmasnya juga kondusif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Wah, beritanya sangat benar-benar luar biasa nih dengan adanya suatu penangkapan terkait dengan narkoba ya Pak ya. Kemarin sudah sangat luar biasa itu. Berapa kilo itu yang ditangkap oleh BNN Provinsi Banten. Saya sangat senang sekali sebagai aktivis narkotika, dalam hal ini Ketua Agen Pemulihan di Kota Cilegon, yang bagaimana kita bisa mengedepankan untuk anak-anak bangsa ini. Berapa korban akan terkena dalam dampak narkoba jika hal ini tidak diungkapkan dan dianggap oleh Badan Narkotika Nasional BNN. Nah, mudah-mudahan dalam hal ini untuk ke depan itu lebih tajam lagi dalam hal mengenai operasi senyap yang dilakukan oleh BNN ataupun yang lainnya, agar masyarakat Indonesia khususnya di Kota Cilegon umumnya Banten Indonesia itu bisa selamat dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Matin Sarkawi. Berita tentang penangkapan bandar narkoba di Kota Serang. Pertama, tentunya saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada BNN Pusat. Dan ini adalah satu langkah yang saya pikir memberikan pelajaran bagi masyarakat di lingkungan, khususnya para tokoh masyarakat. Kita harus bersama-sama mewaspadai peredaran narkoba di Kota Serang khususnya dan Banten pada umumnya. Kenapa? Karena narkoba ini menjadi penyakit yang sangat fatal ya bagi pembunuhan karakter khususnya generasi muda. Kenapa harus kita jaga? Karena generasi muda ini adalah masa depan bangsa. Itulah sebabnya sekali lagi saya mengajak kepada seluruh pihak, tokoh masyarakat, tokoh pemuda di lingkungan ini harus bisa bekerja sama dengan aparat yang berwenang agar peredaran narkoba di Kota Serang khususnya di Banten pada umumnya ini betul-betul bisa diantisipasi. Itu saya pikir apresiasi saya pada BNN, dan tentunya aparatur di daerah juga sama harus bisa sigap dan mewaspadai gerakan peredaran narkoba ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.